Dan kemudian kontraktor menyelesaikan tahap 2 yaitu hingga tahap penutupan atap bangunan, dan Tuan Ali setiap bulannya mulai dari Mei hingga Agustus membayar 100 juta setiap bulannya. Sedangkan kantor PT Baba pada akhir Agustus terjadi pembayaran kedua sebesar 400 juta rupiah. Dan bagaimana perhitungannya untuk mendapatkan kas akhir? Berikut ini adalah buku kas bulanannya. Pada buku kas bulanan tahap 2, yaitu Mei hingga Agustus 2023, dicatat pada akhir Mei terjadi penerimaan tunai proyek B sebesar 100 juta rupiah, sehingga saldo kasnya 450 juta rupiah. Kemudian membayar supplier proyek A dan B sebesar 150 juta rupiah, sehingga saldo kasnya jadi 300 juta. Kemudian pembayaran biaya umum sebesar 10 juta, sehingga saldo kasnya adalah 290 juta rupiah. Transaksi yang sama terjadi pada akhir Juni, akhir Juli, dan akhir Agustus. Tetapi pada akhir Agustus, kontraktor menerima pembayaran tahap kedua sebesar 400 juta rupiah. Sehingga pada akhir Agustus, sisa saldo adalah 510 juta rupiah. Dengan cara penyusunan neraca dan laba rugi pada posisi April, inilah laporan neraca dan laba rugi pada posisi Agustus. Pada tahap ketiga, yaitu
September hingga Desember 2023, kontraktor menyelesaikan pembangunan rumah dan kemudian Tuan Ali tetap membayar tiap bulannya sebesar 100 juta rupiah. Dan PT Baba pada akhir Desember melakukan pembayaran ketiga sebesar 400 juta rupiah. Dan bagaimana perhitungannya untuk mendapatkan kas akhir? Nah, berikut ini adalah buku kas bulanan tahap ketiga. Seperti pada buku kas bulanan sebelumnya, buku kas bulanan tahap ketiga, yaitu September hingga Desember, terjadi hal yang sama pada akhir September, akhir Oktober, akhir November, dan akhir Desember, dan juga ditambah penerimaan pembayaran tahap ketiga sebesar 400 juta rupiah. Sehingga saldo kas pada akhir Desember sebesar 670 juta rupiah. Buku kas bulanan dapat juga digambarkan menjadi arus kas kontraktor yang dimulai dari kas awal, kemudian kas masuk yang terdiri dari penerimaan piutang proyek A, penerimaan tunai proyek B, dan mungkin kebutuhan modal kerja bank, dan berikutnya adalah kas keluar yang terdiri dari investasi, pembayaran supplier proyek A, pembayaran supplier proyek B, biaya umum, serta biaya bunga bank bila ada. Sehingga kita mendapatkan kas akhir yang harus positif. Dan kas akhir pada bulan Desember adalah menjadi kas akhir untuk di neraca. Dengan cara yang sama dalam menyusun neraca dan laba rugi pada bulan April, maka inilah hasil laporan neraca dan laba rugi posisi bulan Desember.